ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وأوحى الله إلى داود عليه السلام, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kun bi musta'nisan wa min siwaya mustauhishan. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wahai Nabi Dawud, kun bi, jadilah kamu bi kepadaku, bersamaku, musta'nisan, akrab, mesra, senang, bahagia. Jadilah kamu bersamaku merasa senang, bahagia, merasa akrab, dan merasa apa? Tenang. Wa min siwaya, dan daripada selain aku, jadilah mustauhisha, jadilah kamu orang yang selalu gelisah. Ini Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud. Wahai Dawud, kamu itu kalau bersama aku, jadilah kamu itu orang yang bahagia, jadi orang yang tenang, jadi orang yang akrab, jadi orang yang mesra. Tapi kalau kepada selain aku, jadilah kamu mustauhisha, merasa gundah, merasa gelisah, merasa tidak bahagia, merasa takut. Kapan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti kita akan merasa tenang, pasti kita akan merasa tentram hati kita. Kenapa? Karena memang kita selalu dekat dengan yang maha pengasih, dekat yang maha pemurah, dekat kepada Allah yang selalu mendengarkan doa kita dan mengijabahi daripada doa kita. Allah yang tidak pernah berpisah dengan kita, sesaat pun, sedikit pun tidak pernah berpisah dengan makhluknya. Allah yang selalu bersama makhluknya. Adapun manusia, walaupun yang paling mencintai kita, nggak mungkin bersama kita 24 jam, nggak mungkin akan selalu bersama kita, ada selalu di samping kita. Walaupun orang yang paling mencintai kita, atau walaupun orang yang kita paling cintai, nggak mungkin akan bersama kita selalu. Apalagi semua daripada makhluk, siapapun yang dekat dengan kita, kita harus siap berpisah dengan mereka. Tapi siapa yang selalu ada bersama kita? Siapa yang selalu mendampingi kita, selalu perhatian dengan kita, selalu membantu kita, selalu mendengarkan doa-doa kita? Siapa? Tidak ada lain kecuali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak mungkin siapapun orang akan selalu mendampingi kita, nggak mungkin. Semuanya akan berpisah dengan kita. Karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei Dawud, wahai hambaku. Bukan hanya kepada Nabi Dawud, tentunya kepada para hambanya, kamu itu jadilah hamba yang selalu mesra, selalu senang, selalu bahagia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu yakin, pasrah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kalau kamu menjadi orang yang selalu pasrah kepada Allah, maka tentunya kamu akan menjadi orang yang tenang dan tentram. Hidup kamu, hati kamu, ya semuanya akan menjadi tenang dan tentram. Kalau kita lihat contoh yang nyata, anak kecil itu pasti akan merasa bahagia ketika dekat dengan kedua orang tuanya. Dan dia, anak kecil itu, pasti akan memasrahkan segala urusannya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak kecil tahu bahwa orang yang paling mencintai kepada dirinya siapa? Yaitu kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Karena itu anak kecil itu selalu pasrah kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Kalaupun anak itu ingin sesuatu, pasti dia akan minta kepada kedua orang tuanya. Dia akan berusaha selalu minta kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya. Kalau perlu mereka menangis.
Anak kecil itu kalau minta, kalau perlu merengek mereka untuk meminta kepada kedua orang tuanya. Mau minta kue nangis, tak dikei yo nangis. Pundu nangis tok arek cilik. Mau minta es krim tak dikasih nangis. Mau minta mainan balon seandainya nangis merengek. Dan orang tua pasti nggak akan tega, tidak akan membiarkan anaknya menangis, akan berusaha memberikan apapun itu permintaan daripada anaknya supaya anaknya apa? Senang, supaya anaknya bahagia. Kita juga sama. Ketika kita bersama Tuhan kita, ketika kita dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang merasa dekat gak mungkin akan minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak akan mungkin minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia tahu bahwa ketika dia minta kepada Tuhannya akan dikasih. Karena itu kadang-kadang ketika minta kepada Allah menangis, meminta kepada Allah di tengah malam. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah adalah Maha memberi dan mengabulkan daripada mengijabahi daripada doa daripada hambanya. Dia kenal kepada Tuhannya, dia merasa dekat dengan Tuhannya. Karena itu apa? Dia akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin pasti kalau dia meminta kepada Allah akan dikasih, akan diberi. Dan Allah juga sama, Allah juga akan memberikan sebagaimana orang tua tadi kepada anak kecilnya akan selalu perhatian, bahkan lebih perhatiannya Allah kepada hambanya lebih daripada perhatian orang tua kepada anaknya. Tapi memang kadang-kadang Allah itu tidak memberikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Kita nggak tahu apa yang kita minta itu apakah akan menjadi lebih manfaat untuk kita atau madarat bagi kita atau bahaya bagi kita. Kita nggak tahu. Karena itu kita minta kepada Allah. Kalaupun Allah nggak ngasih, ya mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita. Sama dengan halnya anak kecil tadi itu. Ketika minta sesuatu, kalau memang itu bahaya nggak dikasih sama orang tuanya. Sudah tahu anaknya itu flu, pilek, minta es krim, ya nggak dikasih sama orang tuanya. Apa berarti orang tuanya jahat? Enggak, justru orang tuanya sayang kepada dia. Ketika anak tadi itu minta sesuatu yang bahaya, pisau atau seandainya mercon, ya minta mercon sama orang tuanya, minta kembang api tapi bahaya, pasti orang tuanya akan apa? Menolak. Kenapa? Ini bahaya untuk anaknya. Berarti itu justru apa? Orang tua sayang kepada anaknya. Allah juga sama. Kadang-kadang ketika kita memohon sesuatu, kita meminta sesuatu, kadang-kadang Allah tidak memberikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan ketika Allah ngasih permintaan kita, kita jauh daripada Allah. Kita semakin berani bermaksiat kepada Allah. Kita semakin jauh daripada majelis taklim. Kita semakin jauh daripada masjid untuk salat berjamaah, untuk etikaf. Itu Allah Maha tahu. Minta kepada Allah, ya kalau Allah memberi, memang Allah Maha mengijabahi doa. Memang Allah Maha perhatian dengan hambanya, apalagi hamba-hamba yang merasa dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan suudzon kepada Tuhan kita. Kita harus husnudzon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seperti anak kecil kadang-kadang ketika tidak dikasih marah. Anak kecil kan gitu. Tidak dikasih padahal tahu orang tuanya ini ada madarat untuk anaknya. Kalau dikasih bahaya buat anaknya. Tidak dikasih biasanya Pak, anak itu tetap marah. Wah, marah. Kadang-kadang anak kecil yang emosi ya, kadang-kadang mecah-mecah ya, lempar-lempar, kadang-kadang jatuhkan badannya. Itu anak kecil. Kalau kita jangan seperti anak kecil. Ketika tidak dikasih sama Allah, wah, Allah nggak ngasih, nggak sayang sama aku, tak sholat, tidak hadir pengajian lagi, kemudian udah putus asa. Nah, ini orang berarti nggak tahu mana yang terbaik, ya mana yang berarti dia kurang yakin dan suudzon terhadap Tuhannya, berburuk sangka terhadap Tuhannya. Karena itu kita harus husnudzon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi mengatakan apa? Hei Daud,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, "Hei Daud, kamu itu kalau bersama aku musta'nisa, jadilah kamu orang yang bahagia, jadi orang yang tentram. Jadilah kamu itu akrab dengan aku." Akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti akrabnya manusia, kurang ajar, ya bukan, tapi apa? Akrab dengan Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Selalu mendekat kepada Allah. Kalau sama selain Allah merasa gelisah. Kalau sudah keluar dari masjid, kapan ya mlebu masjid maneh? Ditunggu-tunggu. Merasa senang dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ketemu manusia lagi, aduh, ketemu wong maneh. Di masjid enak, tenang. Saya bisa berzikir, saya bisa baca Al-Qur'an, saya bisa salat berjamaah. Ketika dia baca Al-Qur'an, tenang hatinya. Kalau sudah selesai, merasa gelisah, kepin maca Al-Qur'an maneh. Artinya apa? Selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir mulutnya, selalu dibasahi untuk apa? Membaca istighfar, membaca salawat, walaupun dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan bekerja sekalipun. Walaupun dalam keadaan apa? Walaupun dia dalam keadaan tidak di dalam masjid sekalipun, tetap dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah kamu bersama aku selalu merasa akrab, merasa mesra, merasa dekat, merasa bahagia dan senang kepada aku. Itu yang wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Kita juga sama. Dekatlah dengan Allah. Kamu akan merasa tenang, tentram. Mana ada seorang wali Allah, para wali itu enggak tenang bersama Tuhannya? Enggak ada. Justru mereka ketika ketemu manusia enggak tenang. Sumpah, kapan ya dia bisa bermunajat kepada Tuhannya? Nggak jarang kita saksikan itu. Pernah saya sendiri melihat ada ya orang soleh, terkenal dia termasuk wali Allah. Ketika didatangi tamu, ya dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tamu tadi bertamu, ya masih mengucapkan salam, akhirnya tanya dia, "Siapa?" Bukan dia nggak senang dengan tamu, tapi dia merasa terganggu dengan kehadiran tamu tadi itu. Kenapa? Karena memotong munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, kita kan akan merasa senang, apalagi ya manfaat untuk kita. Ini dia merasa apa? Merasa terganggu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keadaan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya kita harus bisa selalu mendekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa bisa mesra dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditamu, kalau orang-orang dulu itu orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau sudah dia bermunajat, ya tenang hatinya. Kadang-kadang lupa makan mereka itu. Kadang-kadang lupa tidur mereka itu. Kadang-kadang lupa dengan apa yang di sekitarnya, kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena sudah merasa dekat dengan Tuhannya. Merasa senang, tentram hatinya. Tenang beribadah kepada Allah, berzikir. Ketika datang siapapun itu merasa mengganggu bagi dia. Tapi dia harus menghormati. Tamu ketika datang harus dihormati. Tapi dalam hatinya mungkin mereka merasa, kapan ya selesainya ya? Kapan ini tamu ya? Akan apa selesainya? Beda kan dengan kita ya. Kalau kita ketika ada teman-teman kita datang ke rumah kita, wah senengnya. Apalagi jelas duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, itu kita. Karena apa? Kita merasa bahwa waktu kita banyak. Kita merasa senang ketika kita bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ayo kita rubah. Kita perbaiki sedikit-sedikit. Ya, ketika paling tidak ketika kita contoh berada di majelis ini. Kita nih berada di majelis ini berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan ibadah. Kita berada di tempat ini, pertama duduk di masjid, duduk di Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi tamunya Allah, setiap tamu pasti pulang akan apa? Akan dihormati oleh yang memiliki rumah, akan dijamu. Kita juga sama, kita akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pahala. Mungkin apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tamunya Allah. Kemudian kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa niat i'tikaf. Bagaimana pahalanya i'tikaf?
Mulai kita duduk sampai nanti keluar kita bisa itikaf. Kemudian tidak ada cukup dari itu, kita mendengarkan ilmu. Bagaimana ibadah itu yang paling afdal adalah talabul ilmi. Orang yang ibadah yang paling afdal itu mencari ilmu. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling afdal. Sampai dikatakan apa? Menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah, kemudian menjenguk 1000 orang yang sakit. Duduk sesaat seperti ini pahalanya besar. Belum kita nanti menunggu sholat, dari sholat maghrib kita menunggu sholat isya. Bagaimana Allah mengatakan bahwa Nabi mengatakan apa? Bahwa orang yang menunggu sholat itu mendapatkan pahala sholat. Kita menunggu dari sholat ke sholat itu mendapatkan pahala orang yang sholat. Nah kita seharusnya duduk di tempat ini merasa senang. Kenapa? Bersama Allah sekarang, bersama Tuhannya, merasa mesra, merasa dekat, merasa tenang, tentram. Itu yang harus kita rasakan seharusnya. Tapi kadang-kadang enggak. Kau coba kalau seandainya majelisnya panjang sedikit, majelis opo ae seandainya. Yang penting majelis itu majelis baik. Panjang sih dowo ya majelis yo. Padahal wis isak wis lebih, iya, lebih 10 menit, lebih 15 menit kadang-kadang. Kadang-kadang kita merasa apa? Merasa sudah apa? Gelisah. Padahal Allah mengatakan kepada Nabi Daud apa? Jadilah kamu bersama aku merasa senang, bahagia, dekat, tenang, tentram. Tapi ketika kamu bersama selain aku, jadilah kamu gelisah. Artinya apa? Pingin dekat dengan Tuhannya lagi. Pingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Kita kebalikannya kadang-kadang. Ketika bersama Allah, malah kita merasa gelisah. Kapan kita bersama manusia lagi? Kapan kita bisa lihat TV lagi? Kapan bisa lihat HP lagi? Kadang-kadang di majelis ya nggak sabar dulu HP kadang-kadang. Iya kan? Seharusnya kita merasa apa? Sudah semuanya yang tidak berhubungan dengan dekatnya dia kepada Allah sudah di rumahnya Allah. Harusnya apa? Semuanya tidak ada yang bisa apa mengganggu dia dalam urusan ibadahnya. Kalau kita kan enggak. Karena itu ya kita apa berusaha untuk apa memperbaiki daripada apa yang kita lakukan daripada ibadah kita. Nah itu dikatakan kun bi apa musta'nisa. Hei Daud, jadilah kamu itu denganku, bersamaku musta'nisa, tenang, senang, tentram, merasa dekat, bahagia. Wa min siwaya, daripada selain aku jangan kamu tenang. Sebaliknya mustauhisha, jadilah kamu orang yang selalu apa? Enggak tenang, gelisah, enggak tentram, bingung, kepingin cepat keluar daripada selain Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu mereka itu para nabi, para sahabat Nabi, para aulia, para wali-walinya Allah. Mereka itu merasakan nikmat ketika sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara mereka itu seperti perempuan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu kalau sudah malam, waduh senangnya, bahagianya, wah, membersihkan dirinya, mandi dia bersih, pakaiannya bersih, kemudian apa? Malam hari bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pagi hari sumpek. Kata di antara perkataan daripada Rabi'atul Adawiyah, mundu arba'ina sana, semenjak 40 tahun, ma ghammani illa tulu al-fajr. Semenjak 40 tahun tidak membuat aku sumpek kecuali ketika terbitnya fajar, ketika subuh. Kenapa? Karena dia sudah mulai harus bertemu dengan makhluk lagi. Dia sudah berhenti saat itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Bukan berarti dia berhenti kemudian lupa kepada Allah, enggak. Kalau di malam hari dia merasa ya, dia seakan-akan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang, tidak ada yang mengganggu. Kenapa? Di saat semua orang tidur dia bermunajat kepada Allah, salat, baca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, merasa tenang hatinya. Begitu orang-orang saleh memang. Mereka itu sumpah kalau sudah terbit fajar. Sebetulnya sama dengan kita ya, sama dengan kita, beda tipis dengan kita. Tidak membuat sumpek kepada kita kecuali terbit fajar. Kenapa? Karena tidurnya sudah terputus, harus bangun salat subuh. Beda tipis memang ya.
Mereka sumpek karena harus menghentikan ibadahnya, ya sholat subuh kemudian harus interaksi dengan manusia lagi. Kalau kita sumpek subuh tulul fajar, kenapa? Karena harus bangun sholat subuh, tidurnya terputus, beda tipis ya. Karena itu apa? Kita harus berusaha untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan kenikmatan memang yang luar biasa. Kalau ada ya, contoh gini aja, contoh yang nyata kadang-kadang kita lakukan. Kita ini kalau ya, cinta kepada istri kita seandainya, atau yang haram seandainya, pacaran seandainya, haram pacaran, bukan berarti dikasih contoh kemarin ngono, oh oleh pacaran, haram pacaran itu, nggak boleh. Apa kalau mau kawin apa jenis? Ngomong saiki ngomong apa ta'aruf ya. Nah, ya kalimat ta'aruf kadang-kadang disalahgunakan. Ta'aruf dalam pernikahan itu tidak ada kecuali dia ingin tahu bagaimana itu perempuan, itu pun tidak boleh. Ya keluar bareng, nyang mall bareng, mari ngono kok malam minggu apel. Ndak ono ta'aruf seperti itu. Nggak ada ta'aruf dalam Islam seperti itu. Kita memang ketika mau menikah diperbolehkan untuk melihat perempuan, melihat wajah dan telapak tangannya tok wis. Selebihnya nggak boleh selebihnya. Wajah untuk melihat oh kecantikannya, tangan melihat daripada kelembutan badannya, sudah, selebihnya nggak boleh. Oh kadang-kadang diajak metu ta'aruf supaya lebih dekat. Justru itu ya keliru. Tidak ada dalam Islam ta'aruf seperti itu. Ta'aruf yang ada ya setelah menikah baru terserah mau kamu ajak kemana, yang penting bukan maksiat. Nah itu kadang-kadang disalahgunakan. Wallahu alam, dari siapa pertama kali mengatakan boleh ta'aruf kemudian ya apel kemudian selalu keluar bareng, kadang-kadang tidak ada itu semuanya. Dalam Islam tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Yang boleh hanya melihat, nyekel tidak oleh ndelok, tidak oleh nyekel. Kadang-kadang tidak ya gandengan bareng, kadang-kadang hati-hati, kadang-kadang foto priwet apa gitu ya. Kok wis bojone keluar kemana foto priwet ya kemudian dipajang kok, padahal belum suami istri itu. Haram hukumnya, nggak boleh, hati-hati jangan keliru. Engkau kadang-kadang tidak sing ngomong dipikir hukumnya boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Karena itu ya seandainya contoh seandainya orang pacaran atau dengan istrinya ya baru pengantin baru saling berjauhan, telepon-teleponan, kadang-kadang berjam-jam ya, nggak terasa loh. Berjam-jam kita kadang-kadang nggak terasa. Entek pulsa sampai kadang-kadang nggak ada. Waduh entek, langsung bingung. Cari ya, kadang-kadang cari wartel atau kadang-kadang cari counter untuk beli pulsa. Bingung. Kadang-kadang kalau nggak ada nyilih HP koncoy, nyilih wifi ini kadang-kadang ya minta wifi-nya. Bingung. Apalagi kalau sudah video call, waduh. Kadang-kadang kok ada cilik kadang-kadang ya. Kenapa? Karena dia merasa senang bersama istrinya. Begitu juga mereka ini orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Mereka itu sama ya, tapi mereka ya dekatnya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa senang, tentram. Kadang-kadang kalau sudah subuh, waduh subuh, kapan bengi maning? Kapan aku bisa tahajud lagi? Kapan aku bisa bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu mereka. Karena itu ya mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal dengan Tuhannya. Mereka merasakan kenikmatan itu semuanya ya, terasa nikmat. Kenapa? Karena iman mereka sudah kuat. Mereka sudah merasa dekat dengan Tuhannya. Kita kenapa kok tidak seperti mereka? Ya karena iman kita mulai rapuh. Kenapa kok iman kita semakin rapuh? Karena kita semakin jauh dari Allah. Kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan daripada ibadah kepada Allah kewajiban, tapi kita selalu bermaksiat kepada Allah. Semakin rapuh, semakin tipis iman kita. Karena itu ibadah tidak merasa nikmat, justru maksiat yang merasa nikmat kita. Karena itu ayo ya kita jadikan, kita bisa ya pinginlah paling tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka merasakan nikmat itu kok sampai tak mangan loh.
Di antara mereka itu sampai lupa makan berhari-hari, sampai lupa diri kadang-kadang. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah. Udah pernah kita ceritakan berkali-kali, Ali Zainal Abidin ketika rumahnya terbakar nggak terasa rumahnya terbakar. Kenapa? Ya, dia merasa dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat lupa semuanya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Merasa sudah dekat dengan Allah, selain Allah dia tidak hiraukan. Bagaimana sahabat Nabi yang kena panah kakinya sampai akhirnya apa? Kalau sekarang kan ono bius, kalau dulu tidak ada bius. Bahkan mereka sebagian apa, kalaupun mau dibius gak mau. Kenapa? Karena bius itu bisa melupakan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibius total seandainya nggak mau, dia tidak mau sesaat pun harus lupa kepada Allah, tidak dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mereka sampai apa? Kepingin untuk dicabut panahnya ya, ketika sholat. Jadi dia sholat dulu takbir, kemudian setelah itu dia sudah ngomong, kalau saya sudah dalam sholat, udah cabut ini apa, anak panah. Dicabut, ditutup semuanya apa, setelah selesai nggak terasa. Loh, kamu kan tak suruh untuk cabut, ternyata sudah selesai semuanya. Mereka apa? Merasa dekat dengan Tuhannya, merasa mesra dengan Tuhannya, tentram, hatinya tenang, semua keadaannya apa? Apapun keadaannya terjadi sekitar mereka, mereka tidak hiraukan. Yang penting mereka dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena memang iman mereka adalah kuat. Yang membuat sumpek apa tadi? Yang selain ya berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya kita merasa gelisah. Coba kita ini, orang yang sumpek itu, orang yang apa sumpek adalah orang yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tujuannya karena Allah, kalau dia bersama Tuhannya, tujuan karena Allah, berarti dia selalu bersama Tuhannya, pasti dia akan bahagia. Tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, pasti dia akan menjadi orang yang gelisah. Kenapa? Karena tujuan kepada selain Allah itu ya seperti tujuan kepada makhluk, tujuan kepada dunia, tujuan kepada jabatan seandainya, itu semuanya ketika dilakukan oleh seorang sebetulnya itu akan membuat mereka apa? Gelisah, sumpek. Kadang-kadang penampilan aja seperti seakan-akan mereka itu nggak sumpek, seakan-akan bahagia, mobilnya, pakaiannya rapi, sebetulnya mereka sumpek. Kenapa kok sumpek? Kenapa kok gelisah mereka? Karena pintu dunia itu dikatakan sempit, yang berharap banyak. Pintunya sempit dunia itu, tapi yang berharap banyak. Tapi sebaliknya pintu akhirat lebar, tapi yang berharap sedikit. Karena itu ketika pintunya sedikit, yang banyak, yang berharap banyak, kita harus berusaha untuk mendapatkan sampai harus apa? Harus berusaha mengalahkan yang lainnya kadang-kadang. Contoh aja yang pilihan-pilihan itu. Saatnya ada pemilihan DPR, sing dipilih mek titik, tapi sing yang berminat banyak. Sing dipilih titik, akhirnya pengen berusaha bagaimana dia yang menang, kadang-kadang dengan segala cara. Kita mencari harta kadang-kadang waduh ya dengan segala cara, kadang-kadang riba kita makan, kadang-kadang kita harus menipu. Kenapa? Berusaha untuk mendapatkan dunia. Pintu dunia sempit memang, yang berminat banyak, tapi sebaliknya pintu akhirat lebar tapi berminat sedikit. Coba kita lihat masjid ini, pintu ini piro, pintu ini masjid ini wake sing mlebu titik. Padahal nggak sing jogo kok. Kalau seandainya kita mau ya lihat pertandingan sepak bola, waduh, sebelum beli karcis wis antri. Mari ngono mlebu wis go karcis sih antri kadang-kadang. Kalau kita masuk masjid, orang sing jogo. Ada yang menjaga ketika kita mau masuk masjid. No, masuk bebas kok. Kita bisa menyalakan lampu, kita bisa menyalakan kipas, mungkin AC ini. Kita bisa merasa membuat kita nikmat di masjid bisa, tapi peminatnya sedikit. Tapi peminat lupa kepada Allah banyak. Orkesan delon rame, masjidnya sepi, biskupi rame, tempat majelis taklimnya sepi. Kenapa? Ya karena mereka ya tidak bisa merasakan nikmat ketika bersama Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
kalau kita seandainya ingin tahu pintu akhirat lebar, peminatnya sedikit, padahal siapapun yang mau, ya seandainya ada orang yang ingin jadi waliullah, apa ada pendaftarannya? Oh, no, pendaftarannya masuk ya ke loket dulu, beri ya karcis untuk yang ikut apa pemilihan jadi wali. No. Kita mau jadi wali Allah, siapapun bisa, semuanya sak pasuruan iso, sak donya iso. Yang penting dia bersihkan hatinya, tidak ada dendam dengan orang, tidak ada hasud sama orang, iri hati sama orang, tidak ada merasa benci sama orang, tidak pernah menipu orang, tidak sombong, hatinya bersih. Kemudian yang kedua, dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kalau ini kita lakukan selalu, diangkat jadi wali Allah. Siapapun, enggak harus anaknya wali jadi wali, anaknya orang biasa bisa jadi wali. Siapapun bisa. Yang penting kita melakukan persyaratannya. Syaratnya enggak harus kita enggak harus kita daftar dulu, enggak perlu. Siapapun bisa. Kan itu pintu akhirat lebar. Yang pingin masuk ini sedikit. Kan itu ayo ya kita berusaha untuk mendekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang ya kita ini bisa sebetulnya ini orang-orang yang istimewa itu yang dia itu ketika merasakan nikmat, kadang-kadang orang tidur semuanya dia bangun bermunajat kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah. Lihat kehidupannya mereka, tenang, tentram hidupnya mereka. Apapun yang terjadi, musibah, malapetaka, corona, opo ae wis, ndak ribut mereka. Mereka tenang, tetap malah membuat tenang orang lain. Coba kalau kita gelisah, kita datangnya kepada siapa? Kalau kita sumpah, datangnya kepada siapa? Kita datang kepada ulama. Keluar dari situ tenang hati kita. Kita dikasih jalan keluar. Kita dikasih nasihat-nasihat. Selain mereka tenang, bisa membuat orang lain tenang. Itu adalah apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jadilah kita ketika bersama Tuhan kita merasa tenang, merasa senang, merasa dekat, merasa bahagia, merasa tentram hati kita. Tapi kepada selain Allah, jadilah kamu gelisah. Artinya apa? Cepat keluar sudah. Kalau bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Ojo ake ngomong. Jangan banyak bicara. Lebih baik apa? Dekat dengan Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu diputer bukan diputer toh, tapi dibuat berzikir. Bukan kita apa? Tasbih kadang-kadang kayak pajangan toh. Apa mending teko umroh, tasbih api-api, dekek pajangan mobil ya. Buat pajangan toh kadang-kadang. Untuk ibadah enggak kadang-kadang. Buat kenyang itu tasbih untuk berzikir kepada Allah. Al-Qur'an juga sama. Kadang-kadang Al-Qur'an di rumah kita berdebu. Setahun kadang-kadang dibukai Ramadan. Itu pun awal tok. Mari tutup laneng. Al-Qur'an ini api-api. Apa mending teko umroh? Apa mending teko haji? Wah, api Al-Qur'an ini model-model. Ono tutupi. Ono model-model. Kadang-kadang tidak pernah kita baca. Padahal di situ ada kalamullah. Ketika kita baca, kita merasa tenang hati kita. Kenapa? Kita bersama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid, alhamdulillah, wis mulai dicat tambah api masjid ini ono AC ini. Sing sering masuk masjid. Jangan sampai kita apa jauh-jauh daripada di rumah, kita duduk di depan rumah ya ndak ono gawe ini, nunggu di masjid itikaf dapat pahala. Salat berjamaah, apalagi kalau kita bisa mendengarkan. Kadang-kadang krungu adzan, iso salat di masjid, enggak. Kadang-kadang tidak salat di masjid, malah dia duduk, iya. Enggak ada yang dikerjakan padahal, enggak ada kesibukan padahal, masuk masjid. Itu ayo kita robah. Kalau kita biasakan seperti itu, kita robah, iman kita semakin kuat. Ya mungkin Allah akan memberikan kenikmatan yang mereka berikan. Lebih nikmat kalau mendengarkan cerita mereka, lebih nikmat daripada lupanya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih nikmat daripada maksiatnya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang maksiat kan merasa nikmat kan? Tertawa, terbahak-bahak. Sambil ya mungkin loncat-loncat apalagi yang joget-joget di diskotik seandainya, lupa kepada Allah, duduk bersama temannya ngakak-ngakak, ngerasani orang, merasa nikmat. Mereka orang dekat dengan Allah juga merasa nikmat seperti yang mereka rasakan, bahkan lebih.
kenikmatan mereka akan lebih. Kenapa? Itu kenikmatan abadi. Kalau itu kenikmatan sesaat. Saat di dunia mereka mungkin ketika duduk, nanti ketika dia sudah mulai tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, baru mereka akan gelisah. Loh, persiapanku kurang. Loh, ternyata ibadahku masih kurang. Tapi kalau mereka kenikmatan abadi, mereka menikmati ibadah sampai keluar dari dunia, akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada di dunia. Kenikmatan di kuburan, kenikmatan ketika di mahsyar, kenikmatan ketika di akhirat, apalagi nanti ketika masuk surga dan bertemu dengan Tuhannya, dikumpulkan bersama para nabi, para aulia, dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita hidayat sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita pentingkan, mana yang harus kita lakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membencikan kepada kita maksiat, membencikan kepada kita sesuatu yang menjauhkan kita daripada ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.